Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho Allah, dan kita senantiasa dianugerahi kemudahan di dalam menjaga kalamnya dan selalu dekat berinteraksi dengan kalamullah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين ونخص صفحات في علوم الكرام وفتح المنان ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'du riwayati hadithil ahrufis sab'ah, utawi sebagian riwayat-riwayat hadis tentang al-ahruf as-sab'ah. Atau kalau mau ditakdir berarti utawi iki iku ba'du riwayat boleh. Kalau tadi sebagai mubtada berarti nanti runtutan ini nanti isinya itu ya khobarnya kan, gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa hadzal haditha. Rawa meriwayatkan hadzal haditha ing hadis ini, yaitu hadis yang bicara mengenai al-ahruf as-sab'ah, sopo akthar min ishrina sahabiyan. Sopo aktharu min ishrina, lebih banyak dari 20, artinya lebih dari 20 apa nih, sahabiyan, sahabat. Jadi lebih dari 20 sahabat yang meriwayatkan hadis mengenai al-ahruf as-sab'ah. Warawa, dan meriwayatkan, anhum, dari mereka, dari para sahabat, sopo jam'un kabirun, sekelompok besar, kelompok yang besar, jam'un sekelompok, kabirun kang besar, minat tabi'in, dari para generasi tabi'in, biturukin kelawan piro-piro jalan periwayatan, wa asanida, dan piro-piro sanad, katsirotin yang banyak, walasnalan ora ono sapa kami fi hajatin ing dalam butuh. Artinya maksudnya kita ndak perlu di sini ila sardiha, untuk memaparkan itu semua. Walasna fi hajatin, kami tidak punya kepentingan atau tidak di sini tempatnya untuk memaparkan ila sardiha kulliha, semuanya. Wa innama, angin pestine, nadzkuru, menyebut sapa kami, wa innama nadzkuru, angin pestine nyebut sapa kami, namudzajan ing satu contoh, min riwayatiha, di antara riwayat-riwayat tersebut. Jadi tidak disebutkan semuanya, tetapi diambil sampling contoh saja dari riwayat-riwayat itu. Faminha mongko iku setengah saking riwayat. Di antaranya adalah, yang pertama adalah haditsul mukhasamati, yaitu hadis yang tentang al-mukhasamah, pertentangan. Haditsul mukhasamah yaitu terkait dengan hadis peristiwa pertentangan baina Umar, di antara sahabat Umar ibnil Khattab, wa Hisham
ibni Hakim dan sahabat Hisham bin Hakim radhiyallahu anhuma. Ini hadisnya panjang, ini ada di dalam Al-Jami'us Sahih, ada di Sahih Bukhari juga. Yang itu loh rek, Hisham ngimami, lalu Umar ketika itu jadi makmumnya. Di hadis itu dijelaskan baca surah Al-Furqan. Cuman tepatnya ayat gimananya saya kurang tahu karena tidak tahu, kalau mungkin panjenengan ada yang tahu. Tiba-tiba bacaannya kok beda. Umar ini menduga Hisham ini jangan-jangan ngarang. Wong saya ngaji ke Rasulullah ndak begitu kok yang diajarkan oleh beliau. Akhirnya setelah sholat Umar ndak serantan, ndak kanten. Ditariklah Hisham itu sampai hampir-hampir sini ini kancing bajunya ini lepas, ditarik. Singkat cerita ditanya, sampean ngajinya ke siapa mas? Lu saya ngaji ke Rasulullah. Wah mosok aku yang ngaji nang Nabi tapi gak ngono bacaan nih. Kan begitu. Akhirnya karena masih ada Rasulullah, menghadaplah beliau berdua ini kepada Rasulullah. Lalu Hisham disuruh baca, Umar disuruh baca. Kesimpulannya Rasulullah menyatakan wa fi akhiril hadis, gitu loh. Wa fi akhiril hadis, ing dalam endingnya hadis itu, penutupnya Rasulullah dawuh inna hadzal qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an ini iku unzila diturunkan opo Al-Qur'an ala sab'ati ahrufin ing atase 7 pira-pira harf, ala sab'ati ahrufin ing atase 7 pira-pira huruf, ing atase 7 pira-pira huruf. Faqra'u maka maca sapa sira kabeh ma ing sesuatu tayassara kang gampang apa ma minhu saking hadzal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Jadi ini endingnya begitu. Berarti ini menegaskan bahwa memang Al-Qur'an itu unzila ala sab'ati ahruf. Lalu yang kedua, diangkat lagi hadis Ruwiya an Utsman bin Affan. Ruwiya diriwayatkan an Utsman bin Affan dari Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Radhiya mugi-mugi paring ridha sapa Allah anhu terhadap Utsman. Annahu bahwasanya Utsman ibnu Affan Sa'ida naik sapa Utsman alal mimbari ing atase mimbar, naik ke atas mimbar yauman ing dalem suwijine dina pada satu hari. Masya Allah, gimana kabarnya ini? Khair ya? Monggo pinara. Niki. Iki mang pas kaudan nih mang ya. Mari lho Gus. Ndi ana nggon ta? Kerupuke gini kira ini. Dijukuk tukang kerupuk ning arep. Berapa hari sekali ini kerupuknya di sini? Setiap hari? Lu sampean langsung telepon orangnya? Oh. Jadi pakai telepati, wis waya entek iki ono. Nggih. Itu orang yang ngantar di kantin itu atau beda? Kan yang ngantar di kantin kan macam-macam, ada galunggung, ada gelanggang. Galunggung nama gunung ya. Wa annahu sa'ida 'alal minbari yauman lil khutbati. Jadi naik ke atas mimbar pada suatu hari. Utsman ibnu Affan naik ke atas mimbar khutbah. Faqala maka berkata sapa Utsman, Azkarallahu rajulan sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol. Azkar mengingatkan sapa Allah rajulan ing seseorang
Sami'a yang mendengarkan sapa rajul an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda sapa rasul sapa nabi. Jadi Utsman itu naik ke atas mimbar tiba-tiba mengucapkan adzkarallahu rajulan sami'an nabiyya. Allah mengingatkan seseorang yang orang tersebut pernah mendengarkan Nabi itu bersabda. Siapa rajul yang dimaksud? Ya Utsman sendiri. Oh iya aku eling biyen Kanjeng Nabi ku tahu bersabda lho ngono lho. Jadi kalau sampean lupa penjelasan ini ya, opo sih dhisik sing tau dijelasno iku umpama sudah pulang ke masyarakat. Apa dulu itu? Ya tinggal buka channel YouTube-nya asalkan tidak dihapus sama YouTube. Saya tuh kemarin kehilangan banyak file di akun YouTube itu gara-gara ada kesalahan teknis. Yang anak-anak saya itu yang kecil-kecil itu kan ada akun sendiri, ya saya upload untuk dokumentasi pribadi aja. Nah emailnya asalnya email saya, terus kemudian ketika Rafa sebelum mondok itu daring, akhirnya tak ganti tanggal lahirnya. Waduh, saya tidak paham, saya terlalu jujur, kan 17 tahun ke bawah, mor-mor diperingatkan ini kopo, karena tiba hilang kuabe, akun-akunnya ditutup sama Google. Ini ada berapa video itu, udah 100 lebih, hilang, golek mana? Kan itu aja untuk dokumen pribadi aja disimpan. Kadang si adiknya Rafa kalau lihat Rafa pas kecilnya kan seneng, itu Mas Rafa. Ya hilang. Jadi kalau ini nanti kalau sampean lupa kalau ndak sempat nyari di YouTube-nya umpama eling-eling terus eling. Iya yo aku eling. Itu untuk bahasa aku eling itu yang bagus tuh uslubnya kayak Utsman bin Affan ini. Adzkarallahu rajulan sami'a al-muallim atau sami'a Hashim begitu. Atau kalau adzkarallahu imra'atan begitu kalau diganti sama oh iya ya eling. Yang mengingatkan itu sesungguhnya ya Allah. Karena semua itu titipan. Kalau ilmu yang setitik itu sudah dicabut ya iso lali kabeh itu. Kan begitu. Adzkarallahu rajulan sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol. Ya. Lalu Utsman aku eling biyen Nabi Kanjeng Nabi itu Allah mengingatkan kepada seorang laki-laki kepada saya, Nabi itu pernah bersabda. Sabdanya unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Unzila diturunkan apa Al-Qur'anu Al-Qur'an ala sab'ati ahrufin ing atase 7 pira-pira huruf. Kulluha utawi sekabehane sab'ati ahruf iku syafin syafin dapat diterima, kafin mencukupi. Lamma qoma ketika berdiri. Lamma qoma ketika berdiri sopo Nabi, faqamu maka berdiri sopo mereka para sahabat hatta lam yuhsaw sampai mereka tidak terhitung jumlahnya saking banyaknya yang menyaksikan ketika Rasulullah dawuh ini. Fasyahitu maka menyaksikan sopo mereka para sahabat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin. Unzila diturunkan opo Al-Qur'anu Al-Qur'an ala sab'ati ahrufin ing atase 7 pira-pira huruf. Kulluha utawi sekabehane sab'ati ahruf iku syafin kafin syafin dapat diterima, kafin mencukupi. Faqala maka berkata sapa Utsman ibnu Affan, wa ana asyhadu wa ana utawi ingsun iku asyhadu
menyaksikan sopo ingsun, jadi saya juga bersaksi menyaksikan Rasulullah dawuh itu ma'ahum, bersama mereka, yaitu para sahabat-sahabat yang lain. Hadis, ada pertanyaan sampai sini? Jadi enggak fotokopi kitab? Belum, pesan di Hizbulaton. Pesen aja nanti kalau jadi. Kalau pesen tok insya Allah gak bayar. Nanti kalau jadi baru bayar. Ya, jadi kalau pengen gak bayar sudah pesen, sudah. Gak usah dicukup. Gak bayar-bayar. Gak tahu berapa sekarang. Fotokopi kemarin berapa? Harganya? 54. Kurang lebih. Bahkan lebihnya akan kurangi. Yang ketiga, contoh riwayat yang berbicara mengenai al-ahruf as-sab'ah atau sab'atu ahruf. Hadithu Ubay ibn Ka'ab, yaitu hadis riwayat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Wa kana lan ono qad sami'a wa kana lan ono Wa kana lan ono sapa Ubay bin Ka'ab qad sami'a, teman-teman mendengarkan sapa Ubay bin Ka'ab rajulaini ing dua orang, yaqra'u kang maca sapa kullu wahidin, tiap-tiap saben-saben siji dari minhuma, dari rajulain tadi itu, ala ghairi qiraatihi ing atase selain bacaannya kullu wahid. Artinya apa? Dua orang ini membaca, materi bacaannya sama tapi cara bacanya berbeda. Ala ghairi qiraatihi. Jadi materinya sama, satunya baca, enggak tahu ini baca apa ini. Wadduha, satunya bacanya wadduhi. Ternyata waqad hassana lan teman-teman membenarkan sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam qiraatahuma. Ini jamak apa mufrad ya qiraatnya ini, tulisannya begini. Qiraat mufrad ini ya. Kalau jamak kan mestinya ada alifnya setelah hamzah ya. Qiraatahuma ing qiraat kedua rajul tadi itu. Jadi Rasulullah itu membenarkan bacaan dua orang tersebut. Padahal Ubay bin Ka'ab itu tahu bahwa dua orang itu materi bacaannya sama tapi cara bacanya berbeda. Ternyata dibenarkan oleh Nabi. Apa yang terjadi setelah itu? Fawaqa'a fi nafsi Ubayyin. Maka maka terjadi fi nafsi Ubay, di dalam diri Ubay, apa ma waqa'a, sesuatu yang seharusnya terjadi. Maksudnya Ubay itu kemudian bertanya-tanya dalam dirinya, loh kok gini ya? Oh kok gak podo bacanya tapi kok kedua-duanya bener gitu loh. Thumma syarahallahu sadrahu, kemudian menjembarkan sapa Allah sadrahu ing dadanya Ubay. Maksudnya yang bergejolak di hatinya tadi itu ada pencerahan dari Allah. Lewat siapa? Ya lewat Rasulullah. Wa fihi lan ing dalam hal tersebut, ya terkait dengan hal ini Rasulullah itu dawuh kepada Ubay, ya Ubay, wahai Ubay, ursila ilayya an aqra'a ala harfin. Dalam teks yang lain ada yang inna rabbi arsala ilayya, ursila ilayya, diutus kepadaku an aqra'a opo an aqra'a, agar membacakan sopo saya ala harfin ing atase satu harf. Faradatu, maka kemudian kembali sopo ingsun ilaihi kepadanya. Yang bawa Al-Quran adalah Jibril.
Lalu Rasulullah menyampaikan ke Jibril, kembali ke ini agar Jibril menyampaikan kepada Allah, anhawana, agar memberi keringanan, memberi kemudahan, memberi gampang sapa Allah ala ummati ing atase umatku. Hawana yuhawini kan maknanya remeh, gampang. Termasuk dalam doa itu ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, hawwin. Kita minta kematian itu ketika sakarat itu dimudahkan oleh Allah. Makanya kalau ada orang yang meninggal enak begitu, ya macam-macam sih. Kita semua berharap itu kan, kita tidak pernah tahu berapa jangka masa kita di dunia ini. Saya tuh punya teman, kemarin saya upload di Facebook ya, pekan yang lalu, baru seminggu yang lalu itu wafat. Itu cukup akrab dengan saya begitu. Memang dari sisi amaliyah furu'iyahnya itu berbeda dengan saya. Tapi sejak kuliah dulu kita tidak pernah mempermasalahkan itu. Nah itu beliau itu punya klub touring, yang touring itu tidak sekedar touring tapi touring dakwah. Jadi kemana, habis dari Jawa Tengah kemarin itu pulang dari perjalanan 5 hari ke Lombok pakai motor X-Max gitu loh. Itu mesti mandek di masjid mana, ada tausiah, ada ngaji, ada khataman dibagi dengan, jadi luar biasa. Kaget teman-teman seangkatan ya kaget, tapi kan kita tidak pernah tahu memang berapa usia yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Maka mumpung masih hidup, ayo kita perbanyak untuk menabung amal-amal soleh yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Ya, hawwin alaina fi sakaratil maut. Yang enak itu yang meninggal pas sholat, cuman kan ya gak iso milih gitu itu kan. Kalau mau meninggal pas sholat ya jangan melakukan apapun kecuali sholat terus lama-lama ya berapa lama tapi kan tidak mungkin. Kita kan punya kewajiban yang tidak hanya bersifat individu, ada kewajiban sosial. Tapi kewajiban sosial pun yang terkait dengan amal soleh, yang penting rumusnya itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan coba-coba untuk melakukan dosa yang disengaja, apalagi naudzubillah dosa besar. Di syarah, saya yang punya kitab itu Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, itu syarahnya, salah satu syarahnya Al-Arba'in An-Nawawiyah itu loh. Di hadis yang pertama itu kan terkait dengan innamal a'malu binniyat. Itu ada kisah, ada 2 orang bersaudara, yang satunya itu ahli ibadah, yang satunya itu ahli maksiat. Setan itu kan terus goda. Yang ahli ibadah dibisiki begini, kamu ini urip sepisan di dunia kok ibadah tok. Cobalah sekali saja maksiat kayak dulurmu iku lho. Sepisan itu gak ngefek. Mungkin sok taubat mari itu. Mesti kan biasanya begitu. Gampang kok iso taubat. Terus dibisiki begitu. Sehingga akhirnya punya kerentek, punya niat. Inilah bahayanya satu niat, termasuk niat buruk. Akhirnya dia mau menemui akhirnya dia terjerumus dalam maksiat dengan catatan tadi itu. Gak apa-apa sepisan-pisan marung taubat. Ternyata begitu niat itu ditunaikan, Israel menjemput. Ini bahaya, ini su'ul khotimah. Malah yang satunya tadi, yang maksiat terus tadi itu galau terus, sumpek terus. Akhirnya lihat saudaranya yang sregep ibadah, dia punya azam, saya kok pingin sekali-kali ngerasakno ibadah itu piye rasane. Udah niat begitu. Akhirnya dia mencoba untuk ibadah, lalu mulai memohon ampun. Disitulah kemudian Israel menjemput. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Itu tadi, itu gara-gara berangkat dari niat buruk, niat baik tadi itu. Dibukalah jalan.
Maka kita harus hati-hati terkait dengan itu. Ada di Al-Jawahirul Lu'lu'iyah itu. Setan yang goda ya pinter, jadi bahasanya itu ya kapan mana, sekali-kali lah. Itu yang dipakai anak-anak muda yang di luar sana. Makanya sampai muncul apa istilahnya itu? Muda foya-foya, tua kaya-raya, mati masuk surga. Ya surga itu apa? Iya kalau masih ada kesempatan bertaubat jadi baik. Kan begitu. Kan tidak semua orang. Lanjut. Ya Ubay ursila ilayya an aqra'a ala harfin faraddatu ilaihi an hawwana ala ummati. Jadi ketika Rasulullah diperintah untuk membacakan dengan hanya satu huruf, Rasulullah balik lalu memohon dispensasi. Ini dispensasi untuk umatnya. Jadi Rasulullah sudah berpikir jangka panjang. Ini umatku ini yang sekarang saja, ya, yang sekarang yang dihadapi orang Arab ketika itu. Ada orang-orang dari suku yang bukan Quraisy. Kan bahasa Arab itu memang al-lughah al-arabiyyah al-mushtarakah itu yang banyak dari lughatu Quraisy. Tapi kan tidak semua. Sehingga ada kabilah-kabilah lain yang lebih senang itu kalau mengucapkan hamzah itu tashil, bukan tahqiq. Bahkan Quraisy sendiri itu kalau mengucapkan itu tashilul hamz, bukan tahqiqul hamz. Kabilah Tamim itu baru yang tahqiq. Tapi riwayat Hafiz an Asim itu semuanya tahqiq kecuali ada satu yang tashil, a'jamiyun. Sama bacaan az-zakaraini. Az-zakaraini itu riwayatnya siapa yang bisa dibaca tashil itu? Hafiz boleh apa enggak itu ya? Az-zakaraini. Tapi kita enggak tahu, jangan ikut-ikutan baca ke sana. Jadi tashil kalau dalam riwayat kita itu ya satu, jamiu kan itu, wa arabi. Nah itu kemudian itu enggak hanya itu, nanti banyak yang lain-lain, imalah, taklil. Sehingga mereka baca yang paling mudah terkait dengan suku mereka. Ini ada ketika yang dilegalisasi, yang dinyatakan legal itu kalau sudah. Jadi begini, kemudahan ini faqra'u ma tayassara minhu tadi itu kan ada ungkapan tadi ya. Itu artinya bukan berarti sekarang juga faqra'u wis sampean sak isoe wis apa, ndak bisa. Karena nanti urusannya dengan kemutawatiran qiraat itu. Ya. Kalau sekarang ada yang baca alhamdulillahi rabbil alamin, gak apa-apa wis isoke ngono kok lidahnya begitu. Sudah ndak bisa. Ya ini harus dikembalikan ke yang mutawatir. Jadi perbedaan-perbedaan itu ya sebatas pada bagaimana orang Arab ketika itu yang berbagai macam suku dengan lahjah yang berbeda-beda. Itu pun nanti harus sudah terstandarisasi, jadilah yang disebut dengan al-qiraat al-mutawatirah yang sudah kita bahas kemarin itu. Jadi kalau sekarang ada orang ngaji begitu ya tetap tidak bisa ditolerir. Cuman tetap butuh proses untuk diperbaiki, jangan dimarahi langsung. Ngaji gak tetes, ora usah ngaji, gak ngaji temenan ya malah gawat. Sampeyan malah sing dosa gitu. Karena melarang orang untuk ngaji. Cuman kadang-kadang lek kadung angel iku ya ngono. Seperti darusan di musola-musola di kampung. Itu ngajine gak karu-karuan nyekel mic gak mari-mari. Wis sak rokok digetno terus nang maneh. Jare sampean sing dijajare kuat terus pengen ganteni ae. Kate disaut mike kuwatir tersinggung, kate diantem dampar engko dadi laporan polisi kan begitu. Ini kan masalah ini. Jadi begitu. Sampeyan dhewe kan gak enakan. Kok maca rada dawa akeh sing ngantri wis gak enak. Karena orang itu juga macam-macam melihat kita. Ono sing mantuk-mantuk enak, sampai ngantuk-ngantuk ini. Ono sing menikmati. Tapi ada yang enggak seneng gara-gara sampeyan ngajine apik ngono ku ya ono kadang-kadang masyarakat itu. Arek iki cek enom gaya tok. Lho ngaji sing bener malah dinono gaya tok ngono ku ya ono. Semua macam-macam aja. Dunia ya ngene iki. Kalau bahasanya Gus Bain dunia ya kan sing ideal. Ya memang manusia itu kadang-kadang begitu. Jadi sisa api-api uang itu mesti ono eleke. Dulu kan pernah saya ceritakan ya, Gus Bain kan sering cerita itu.
Ono wong imam di musola itu sepuh begitu ngimami, terus ini dilihat dari sudut pandang A bagus, istiqomahnya kuat, tapi sudut pandang yang lain tidak memberi kesempatan kepada yang lain, termasuk sing nom-nom. Ini terlalu memonopoli imamah. Imamah ini terkait dengan imam ini. Begitu itu. Faradda ilayya, faradda maka kembali ilayya kepadaku atsaniyata ing atau marrotan tsaniyatan, al-marrah ats-tsaniyah, yaitu untuk kali yang kedua, balik lagi Jibril. Setelah yang pertama tadi, lalu Nabi Muhammad minta dispensasi agar disampaikan kepada Allah, balik lagi Jibril. Apa yang dikatakan? Iqra, bacalah wahai iqra'hu ala harfaini. Jadi bacalah Al-Qur'an itu ala harfaini ing atase dua huruf, dua harf. Jadi yang diperjuangkan Rasulullah itu umatnya. Kalau kita ini memperjuangkan diri kita. Pengajuan banding UKT. Untuk siapa? Ya untuk diri sendiri. Karena tidak bisa mengajukan punya orang lain. Saya itu kadang-kadang ada UKT itu kan yang memang salah penetapan. Salah penetapan gini. Kalau jalur mandiri, apapun kondisi perekonomian orang tua, itu biasanya dipukul rata. Sret. Banding uang lek mandiri. Karena mandiri kan, berarti sama sudah bisa mandiri. Kalau jalur yang lain, ada yang UKT-nya tinggi, itu karena ternyata ketika disuruh mutu dapur, kamar mandi, rumah, munduk-munduk di omah iku elek, goleki omah tanggoe serodo api, diserahno fotone. Soalnya isin nek elek. Tiba-tiba begitu UKT-nya dukur, kaget itu gara-gara sampean ben nyerahno fotone omah tanggone. Tapi di sini tidak ada. Tapi ya 1-2 itu ada yang begitu. Wah, akhirnya getun. Begitu banding wangel. Gara-gara tadi itu. Orang itu apa adanya lah. Ngono sing nakalan ngene, sakjane apik mampu, ya apa carane golek surat keterangan tidak mampu, golek foto sing omah paling elek, lo kan repot ini. Tapi tidak ada di sini. Mbung ngene kok ono tagak karo yo. Kadang ada orang tuh yang mampu tapi merasa diri untuk tidak mampu. Tapi kalau untuk beli sesuatu yang sifatnya konsumtif, mampu. Nek bayar sekolah uji abote, kadang ono. Sama kayak bantuan tunai langsung, bantuan langsung BLT itu kan juga begitu. Ada orang itu yang salah sasaran oleh bantuan ini, padahal sudah lengkap di rumahnya, itu tidak butuh bantuan sebenarnya, tapi kata dia kesempatan timbangan dipek wong liya lho ngono barang. Tapi yang bagus kan ada yang kemudian lapor, saya ini sebenarnya tidak berhak, lebih banyak yang lain yang lebih berhak, dialihkan saja. Loh kadang ono ini barang kok jare Pak RT ini, jare kepala desa, wis gak apa-apa sampean ayo. Nek gak gelem gawe aku, sementing tanda tangan tok ae lho, repot ngene iki. Ada enggak yang begitu itu? Lho ngene kok ono. Itu ada. Semacam-macam wong di dunia. Faradatu ilaihi. Nah ini balik lagi nih. Faradatu ilaihi, maka kembali sapa ingsun ilaihi kepadanya, menyampaikan lagi ke Jibril an hawana ala ummati, agar Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan, memberi kemudahan ing atase umatku. Faradda ilayya ats-tsalitsata. Paling akhirnya Jibril balik lagi kepadaku yang ketiga kalinya. Yang ketiga lalu Jibril mengatakan iqra'hu ala sab'ati ahruf. Ya, ala sab'ati ahruf. Yang nomor 4, haditsun akhar an Ubay ibni Ka'ab, yaitu hadis yang lain dari riwayat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ono sapa nabi inda adati bani Ghifar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di dekat adati bani Ghifar. Adati di sini penjelasannya ghadir au masilimain bil qurbi minal Madinah. Jadi ada saluran air yang dekat dengan kota Madinah. Jadi jangan dibayangkan kalau saluran air di Bani Ghifar ini kalau di Makkah itu beda dengan di kita.
Kalau di kita ini sungai, saluran air itu banyak. Kalau di sana itu saluran air itu memang biasanya dibuat untuk jagani kalau datang hujan. Sekali hujan biasanya langsung besar. Itu kalau tidak ada saluran air untuk air mengalirnya air hujan itu, ya ini bisa mengenai rumah-rumah itu. Maka dibikin saluran. Itu yang tidak ada isinya kalau tidak ada hujan. Biasanya tidak ada sungai. Ya lek kene akeh metu dek uwin kene, cecuk pager kene ya wis ana kali. Di sana ndak. Lah fa'ata maka mendatangi hu ing Nabi sapa Jibrilu, malaikat Jibril alaihi salam. Faqala kemudian berkata sapa Jibril, berkata kepada Rasulullah, kepada Nabi, innallaha sesungguhnya Allah iku ya'muru perintah sapa Allah ka ing panjenengan wahai Nabi antakro'a ummatuka antakro'a agar membaca sapa ummatuka umat panjenengan wa fi riwayatin ay fi riwayatin ukhra di dalam riwayat yang lain antukri'a agar engkau membacakan mengajarkan Al-Qur'an ummataka ing umat panjenengan. Lalu lanjutannya Al-Qur'ana ing Al-Qur'an ala harfin ing atase satu huruf. Faqala kemudian berkata sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As'alullaha saya memohon sapa ingsun Allah ing Allah muafatihi ing perlindungannya Allah wa maghfiratahu dan ampunan Allah. Ya Allah, kula nyuwun ngapura. Ya Allah, nyuwun perlindungan. Wa inna ummati sak temene umat ingsun iku la tatiku tidak mampu ora kuwasa. Tidak mampu sapa ummati zalika ing hal tersebut. Jadi di hadis yang lain ada ini. Jibril datang kemudian menyampaikan Allah memerintahkan kepada engkau wahai Muhammad untuk agar umatmu itu membaca Al-Quran ala harfin. Lalu Rasulullah jawab begini, ya Allah, kula nyuwun datang panjenengan maghfirah dan juga nyuwun perlindungan. Niki umat kula niki mboten ngatasi, mboten mampu kalau membaca Al-Quran ala harfin. Wa inna ummati la tatiqu dzalika. Summa atam kemudian mendatangi sapa Jibril hu ing Nabi atsaniyata ing yang kedua. Faqal kemudian berkata sapa Jibril innallaha ya'muruka antaqra'a ummatuka al-Qur'ana ala harfaini. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad agar umatmu membaca Al-Qur'an ala harfaini ing atase dua harf. Sama ini redaksinya sama kayak tadi. Faqala yang kedua Rasul menjawab dengan jawaban yang sama as'alullaha mu'afatihi wa maghfiratahu wa inna ummati la tatiqu dzalika. Laki-laki yang difikirkan oleh Rasulullah adalah umatnya karena beliau sangat bil mu'minina raufur rahim. Jadi raufur rahim itu aslinya rauf itu adalah min asma'ihi al husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, di antaranya adalah Ar-Rauf dan Ar-Rahim. Kemudian disematkan kepada hadratur Rasul. Tapi ya tetap beda levelnya antara Raufnya Kanjeng Nabi dengan Raufnya Pangeran, dengan Rahimnya Allah. Tapi itu sudah luar biasa itu. Jadi punya sifat kasih sayang yang luar biasa kepada orang-orang mukmin sampai berpikir iki lek Quran ngene engko umatku ndak mampu kalau hanya satu harf, kalau hanya dua harf gitu loh. Termasuk Rasulullah ketika mau wafat kan yang diingat umatnya, ummati. Karena sakitnya sakaratul maut. Jadi nanti umatku gimana, apalagi umatku yang masih melakukan banyak-banyak maksiat. Salatnya as-shalah wa ma malakat aimanukum. Kalau selain Nabi itu yang dipikir apa biasanya kalau mau meninggal? Urusan warisan.
Ada orang mau meninggal, anak-anakku, tanah yang di sana itu bagianmu, jadi timbangannya ribut, akhirnya dibagi. Kono. Sing ndek mburi mau ojo didol. Kenapa kok mboten asal didol, Pak? Soalnya dudu tekku. Setiae. Lah wong dudu tek kok didol, seneni tanggane ta. Ya. Omah ki ojo didol rek, kamera duwe sampean. Thumma ja'ahu thalithata, thumma ja'a kemudian atau nuli teko sapa Jibril hu ing Nabi Muhammad ats-tsalitsata ing yang ketiga. Faqala kemudian berkata sapa Jibril, innallaha ya'muruka an taqra'a ummatukal qur'ana ala thalathati ahruf. Oh, ini malah ada thalathati ahruf. Faqala as'alullaha mu'afatihi wa maghfiratahu wa inna ummati la tatiqu dzalika. Thumma ja'ahu ar-rabi'ata faqala innallaha ya'muruka an taqra'a ummatukal qur'ana ala sab'ati ahruf. Kaget ya, ngantuk tarik. Enggak ya? Sampai ini orang-orang hebat, waktunya tidak ada yang kosong. Waktu luang, nggak ada waktu luang sudah deres. Mutolaah kitab, mengerjakan tugas. Masya Allah. Mugi-mugi barokah sedaya niki. Lho iya. Fa ayyama harfin maka endi harf qara'u kang maca sapa mereka yaitu umatmu Muhammad. Jadi umatnya Muhammad yang disebut ummati tadi, alaihi ing atase harf faqad asabu, maka teman-teman bener sapa mereka, yaitu umat yang disebut Rasulullah tadi. Lalu yang kelima yang dikutip di sini haditsu Abi Hurairah, hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, berkata sapa Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Unzila diturunkan apa Al-Qur'anu Al-Qur'an ala sab'ati ahrufin ing atase sab'ati ahruf. Wal mira'u utawi meragukan, mendebat, ragu-ragu. Fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an iku kufrun. Ini diulang oleh Rasulullah sampai salasan, salasa marrat, sampai 3 kali. Wal mira'u fil Qur'ani kufrun. Jadi meragukan, ragu terhadap Al-Qur'an itu kufur. Nah, itu termasuk isi kandungannya, termasuk bacaannya. Jadi tidak boleh ragu. Salasan, ma utawi sesuatu araftum kang mengetahui atau yang mengenal atau yang mendalam, mengetahui secara mendalam. Minhu terhadap ma fa'malu maka amalkanlah sopo kalian bihi kelawan maka praktekkanlah. Jadi kalau kita tahu riwayat Hafaz an Asim yang kita baca qiraat ini, ya ini yang kita baca. Wa malan sesuatu jahil kang tidak mengetahui sopo kalian. Jadi sesuatu yang kalian belum tahu, maka faruddu, maka bali sopo kalian hu ing ma, artinya kembalikanlah, termasuk tanyakanlah terkait dengan ma ila alimihi, kepada orang yang mengetahui tentang ma. Jadi kalau ada qiraat, ada bacaan yang kita tidak tahu, ini qiraatnya siapa, bagaimana Imam Hamzah membaca ini dan seterusnya, bagaimana kaidah usuliyahnya dalam qiraat, usulul qiraatnya Imam Nafi dan seterusnya. Nah, itu tanyakan kepada yang alim, yang tahu.
Sehingga kalau kita belum tahu, maka jangan kita menggunakan riwayat yang lain, karena khawatirnya terjadi percampuran atau ikhtilat antara satu riwayat dengan yang lain. Kalau terjadi percampuran riwayat, jadinya ini nanti sanadnya bisa tidak nyambung, tidak ittisalus sanad, tidak sambung jadinya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Boten. Ini pernah saya jelaskan kayaknya ya, belum ya? Jadi kalau 7 imam kiroat itu gini loh. Yang jelas para ulama tidak ada satupun yang memahami sab'ati ahruf itu adalah 7 imam kiroat. Itu pemahaman orang awam yang sering keliru. Karena istilah sab'ati ahruf itu sudah muncul jauh sebelum kiroat sab'ah. Kalau kiroat sab'ah yang 7 imam, dulu kan sudah kita bahas, itu baru pada masa Ibnu Mujahid, awal abad keempat Hijriyah. Kan begitu. Nah nanti sab'ati ahruf itu apa? Nah nanti ada penjelasannya ini di berikutnya, di halaman berikutnya. Ada yang memahami sab'ah itu hakiki, berarti antara, mohon maaf, ada ustadzahnya ya. Memahami sab'ah itu ustadzah hakiki. Kalau langsung nyebut nama kan jambal. Jambal itu apa? Jangkar ya. Ada beliaunya? Hah? Oh sakit. Sekarang ada di sini. Kecapean memang. Murabbiah itu memang sibuk. Jadi murabbiah itu sibuk. Makanya saya dulu tidak daftar murabbi. Saya daftarnya pengasuh aja lah. Biar banyak ngasuhnya. Saya agak ngasuh ya. Banyak istirahatnya. Enggak ada masih pengasuh ya sibuk banget. Ngarang aja. Ojo dikira sampe pengasuh enak timbangannya murabbi, enggak, masih pengasuh. Artinya sesuai dengan tupoksi masing-masing gitu. Kan satu sistem itu kan enggak boleh iri-irian. Kayak apa? Perjalanan satu mesin itu ada roda yang gigi-gigi roda itu kan ada yang besar, ada yang kecil. Sing cilik enggak pernah kemudian enak air gede kok perannya kok besar. Kata yang besar, peran saya ini yang paling besar. Kalau tidak ada saya tidak jalan. Itu jangankan yang besar, yang kecil saya tidak jalan, itu macet sistem itu. Saya dulu mungkin pernah cerita ya, Rek. Itu loh, ya Abdurrahman Nafis, Surabaya, yang sering di TV 9 itu. Mungkin ada yang masih keluarga di sini. Cik, saudara ya? Enggak ya? Teman Nabi Adam. Itu pernah cerita tentang manajemen rukun iman. Itu kalau diterapkan di organisasi itu luar biasa itu. Apa manajemen rukun iman itu? Gusti Allah. Allah itu kan menempati posisi iman yang pertama itu billah. Kan iman kepada Allah. Karena ada 6 rukun iman. Seperti yang dijelaskan dalam hadis itu ketika Jibril menyamar jadi seorang laki-laki itu lalu tanya, akhbirni anil iman. Setelah dijawab, sodakta. Kan begitu ya. Allah itu sebagai top leader. Allah itu jelas ala kulli syai'in qadir. Sebenarnya enggak butuh makhluk, semua ini dihandle ya enggak ada masalah. Cuman disinilah Allah memberi contoh kepada kita, mendidik kita. Lalu Allah menciptakan malaikat-malaikat yang diberi tugas masing-masing. Kita tidak sedang memperdebatkan apakah malaikat ini yang disebut namanya yang 10 itu yang memimpin banyak malaikat. Kan jumlah malaikat itu kan sangat banyak sekali. Apakah hanya malaikat ini apa sebutan person, apa sebutan dari kelompok-kelompok itu atau pemimpinnya, wallahu a'lam. Ya. Ini ada tugasnya masing-masing. Malaikat Israfil, malaikat Israel itu tidak pernah iri kepada Israfil. Kata Israel, aku sibuk eram koyo ngene. Israfil nyantai-nyantai cek durung. Enggak, itu tidak pernah iran-irenan. Semua itu sama. Ini karena tugas, sesuai job deskripsinya masing-masing. Loh iya kan? Malaikat Jibril yang disebut Ar-Ruh. Jadi ya sama, kita ditugasi, ya itu tugas kita, itu yang kita lakukan. Nanti hari ini sampean jadi masih dampingi taklim.
Tapi sekian tahun lagi sampean-sampean ini muallimnya. Kalau tidak di sini ya di tempat lain kan begitu saja. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Memang bergilir. Maksud saya ya masuk pengasuh terus menerus kan susu yo enggak. Kan begitu. Nanti pengasuhnya Usman. Oh. Wis nang ditoto barang pindah nang nggonku. Aku tak pindah lagi GTA. Tapi nggak keluarga jadi oke. Lalu beriman kepada kitab suci, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Apa maksudnya itu? Kalau kita menggunakan manajemen rukun iman, maka beriman kepada kitab itu sesungguhnya dalam manajemen organisasi itu harus ada acuan, aturan yang harus ditaati bersama. Ya kitab itu. Kalau kitab suci kita, Quran. Tinggal nanti kalau beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah, kalau kitab sebelum Al-Quran itu berimannya ijmali. Pokoknya percaya Gusti Allah pernah nurunkan kitab. Kita tidak perlu tafsil. Tafsilinya, ini isinya Injil yang asli itu seperti apa? Saya harus nyari. Tidak. Tapi kalau Quran harus tafsili. Isi kandungannya kita pelajari. Terus begitu. Nah, ini acuan. Termasuk ini yang harus kita sepakati bersama. Lalu beriman kepada para rasul. Rasul itu sebagai juru bicara, sebagai humasnya dari apa yang sudah diatur oleh Tuhan. Yang penyampainya ke masyarakat ini jembatannya ya humas ini. Rasulullah menyampaikan. Itu kan begitu. Lalu wabil yaumil akhir. Hari akhir itu apa maksudnya? Kalau kita terapkan dalam organisasi, hari akhir itu terkait dengan evaluasi. Karena nanti di hari akhir semuanya akan dievaluasi. Lah sebelum hari akhir, kalau bahasanya Umar Ibnul Khattab itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah kalian, introspeksi, evaluasi diri sebelum kalian nanti dieval di akhir. Karena sudah evaluasi akhir nanti tidak bisa kembali. Tidak bisa kembali. Lalu minta wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Itu nggak mungkin. Wala yu'akhirallahu. Sebelumnya itu apa dalam At-Taghabun itu? Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Kaiso. Maka sebelum ke sana evaluasi. Makanya setiap divisi taklim barang itu kan ada evaluasi bulanan. Kendalanya ya pancet aja saja nih. Muallim tidak bisa hadir begini, lalu digabung kelas lain dan seterusnya lah. Itu kalau kan. Lalu keterlambatan mahasantri sekian mulai, muallim selesainya lebih cepat dari yang ditetapkan. Yang muncul sebenarnya permasalahannya itu. Cuman ya tetap kita sampaikan ke beliaunya, Ustadz tolong ngono ya ngono tapi ya ojo ngono gitu. Ya. Kalau taklim sekarang kan ini kan pendamping kelas semua ya. Ini kan pendamping mana? Cari Hasan masih golek atau milih pendamping mana? Enggak, maksud saya pendamping taklimnya gitu loh. Kok Rusdi. Ya wes. Enggak apa-apa. Tenang San. Tadi malam enggak ketemu saya ke dokter. Oh, keluar pintu dari dokter saya mau masuk ke tak sopo San jalan aja beliaunya ini. Iya. Iya tadi malam ke dokter kan? Iya benar. Saya tahu dia enggak tahu saya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Nah, guyon-guyon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tutuk nding marek. Andikuman. Oh iya iku maknal harf. Jadi gitu. Jangan difahami itu 7 imam qiraat dalam qiraat sab'ah. Kan ini masanya jauh sekali. Sehingga para ulama yang alim, beliau berijtihad tapi tidak ada satupun yang mengatakan, oh berarti sab'ati aru 7 qiraat sab'ah itu bukan. Yaitu ketepaan ya Ibnu Mujahid yang beliau kodifikasi dalam kitabnya itu as-sab'ah itu yang dianggap kompeten, dianggap layak itu ada 7 imam itu, sehingga qiraatnya dinisbatkan kepada 7 imam itu. Ya, jadi bukan.
Nah, nanti apa penjelasannya itu ada di bab-bab berikutnya. Maknal harf lughatan. Kita ke Fathul Manan nggih. Allahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sekarang? Fadilatus suratil kahfi. Iya. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatus suratil kahfi utawi fadilah surah al-kahfi. Oh Yasin durung. Ya sampeyan tetokno dhewe rek masuk kabeh-kabeh aku. Sampai wa idza quri'at alal mayyit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'at apabila dibacakan apa surah Yasin alal mayyiti ing atase mayit kepada mayit khafafat maka bisa meringankan apa surah Yasin anhu terhadap mayit azabal qabri ing azab kubur ingkana yen to ono jika si mayit itu min ahlil azab termasuk orang yang mendapatkan azab. Wa illa dan jika tidak artinya tidak itu dia bukan lam yakun min ahlil azab, mayit itu tidak termasuk orang yang kena azab, fatakunu mongko ono fi ruhihi wa rohatihi ing dalam ruhnya mayit dan rohahnya mayit, tempat peristirahatannya mayit opo ziyadatun tambahan kenikmatan, tambahan rahmat li'annal qabra karena sak temene kuburan iku raudhatun satu taman min riyadil jinan di antara taman-taman surga. Pilihannya kubur itu di barzakh itu alamnya alam barzakh, jasadnya dimasukkan dalam kuburan tapi orangnya berada di alam barzakhi. Atau itu bisa menjadi au hufratun atau menjadi salah satu jurang min hufarin niron di antara jurang-jurang api neraka, jurang-jurang neraka. Ibaratnya kalau di alam barzakh itu mendapatkan DP-nya, panjernya, tapi belum separah tempat aslinya nanti di akhirat. Tapi azab kubur itu berat ya. Azab kubur. Lanjut, manzaro manutawi sapane wong iku zaro mengunjungi atau berziarah sapa man qabra walidayhi ing kuburan kedua orang tuanya au qabr au ahadihima atau ke ziarah ke kuburan salah satu dari kedua orang tuanya fi kulli yaumi jumu'atin ing dalam saben-saben dina Jumat faqara kemudian membaca sapa man indahu di sisinya, di sisi kuburnya bapak ibunya atau di sisi kuburnya salah satunya maca apa Yasin ing surat Yasin ghafara maka mengampuni sapa Allahu Allah lahu baginya bagi ahad salah satu orang tuanya tadi bi adati kulli hurufin minha kelawan hitungan saben-saben huruf minha saking surah Yasin. Jadi setiap huruf di surat Yasin itu Allah mengampuni sebanyak huruf yang ada dalam surat Yasin. Gus Ba itu sering cerita ya, yang riwayat sahihah yang menjelaskan di nanti itu ada surah itu riwayat itu surah Al-Mulk ya, lalu menjelma menjadi makhluk yang makhluk itu memberikan pertolongan ya atas izin Allah. Apa hadisnya itu? Innallaha la yu'adzibu wa al-Qur'an yu'adzibu lanjutannya itu? Allah tidak menyiksa orang yang di dalam dirinya itu jadi ada Al-Qur'annya.
Makanya sampean ini bersyukur, tapi jangan kemudian berbangga-bangga lalu dibangga-banggakan di hadapan orang untuk sombong-sombongan, bukan itu. Tapi ini yang patut kita syukuri bersama. Karena tidak semua orang punya kesempatan seperti kalian. Ya. Jadi kalau ada orang-orang di luar sana yang orang-orang rasionalis, yang tidak senang dengan orang-orang menghafal Quran, ya tidak usah didengerin. Memang setiap periode itu, setiap masa itu pasti ada orang-orang yang begitu. Lah pengoyong-ngoyong hafal Quran. Sekarang sudah ada Quran Android. Tinggal ngeklik, ngetik, terus muncul KB ini di ayat berapa. Itu terserah mereka. Ini kebutuhan kita untuk kita menghadap kepada Allah. Masa menghadap Allah cek golek Android. Wis buyar kabeh Android e. Iqra. Sik kita pangeran Android kula pundi. Ya gak iso. Jadi itu. Ada pertanyaan sampai sini? Fadilatus suratul kahf. Fadilatus suratul kahfi utawi fadilahnya surah Al-Kahfi. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati adha Allah. Masuk panjang imat wajib ini. Adha Allahu minan nuri ma baina jum'ataini. Manutawi barang siapa iku qara'a membaca sapa man surat Al-Kahfi ing surah Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati ing dalam hari Jumat adha maka menyinari sapa Allahu Allah adha maka menyinari sapa Allahu Allah ya menyinari lahu artinya lahu itu bagi orang yang membacanya maksudnya minan nuri menyinari rupani minan nuri saking cahaya ma ing waktu ing sesuatu baina jum'ataini di antara dua Jumat. Jadi surat Kahfi Jumat ini menyinari sampai Jumat depan. Seminggu. Nanti baca Kahfi lagi sampai Jumat depannya lagi. Ini secara zahir memang ini sinar itu bentuknya seperti apa, barokah itu yang dibukakan oleh Allah bentuknya seperti apa, itu masing-masing antara satu orang dengan yang lain itu boleh jadi berbeda-beda bentuknya. Yang lebih penting juga adalah dulu guru saya itu pernah menjelaskan mengupas isi dari surah Al-Kahfi itu. Jadi Yai Ta'in, Dr. Kiai Musta'in Syafi'i itu pernah cerita begini. Dan itu pernah dipakai untuk khutbah, juga pernah disampaikan di luar khutbah juga. Al-Kahfi itu surat yang luar biasa, termasuk Al-Kahfi itu surat kesenangannya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi kalau dengan ziarah ke makbarohnya Gus Dur, yang di situ ada makbarohnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, itu kalau orang faham datang ke sana itu di samping Yasin dan Tahlil itu baca Al-Kahfi. Itu kuncinya. Jadi kalau sampean mau ke makam para aulia itu biasanya ada kuncinya masing-masing. Kalau makamnya siapa itu senangannya surat ini. Diaturkan beliau. Itu akan welcome. Lah, kenapa kok Mbah Hasyim itu senang Al-Kahfi? Ternyata setelah dilihat oleh Yai Ta'in, Al-Kahfi ini memang isinya luar biasa. Di surat Al-Kahfi itu kita tahu ada 4 tema besar. Pertama menjelaskan Ashabul Kahfinya. Lalu yang kedua menjelaskan dua orang itu sama-sama dianugerahi oleh Allah kebun yang luas, tapi satunya lebih luas. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain dan seterusnya itu. Lalu yang satu lupa diri, yang kufur ini diingatkan oleh satunya. Berarti ada dua konglomerat tapi satunya. Nah nanti ini bisa masuk ke aspek psikologis. Dulu Pak Yahya ketika membahas surat Kahfi itu dikupas dari sisi psikologisnya. Kenapa kok orang yang kaya itu cenderung gayanya itu seringkali tanya. Makanya ayatnya wa kana lahu thamar. Ya. Wa kana lahu thamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Wa huwa yuhawir itu hiwar, hawara yuhawir itu maunya ada timbal balik. Dia ngajak orang lain
agar ada hiwar di situ, ada percakapan. Tapi yang diusung itu sesungguhnya ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Nah itu secara psikologis kalau orang tidak dilandasi keimanan biasanya begitu. Gayanya tanya ke temannya, ya apa kondisi kebun sampean yang kemarin kena hujan lebat itu yang di sana itu. Orangnya cerita sedikit, dia mau cerita dirinya sebenarnya. Oh kalau punya saya begini, kebun saya di sini banyak, bangga dia. Loh itu banyak orang yang lupa itu begitu. Ada orang itu yang membanggakan anaknya. Gaya takok anake wong koncone dhisik. Anak sampean dulu di mana? Oh, anak saya hanya ini di pondok. Yang nomor berapa itu? Anak saya sekarang itu lagi S3 di Amerika. Oh, ngomong-ngomong sudah gayang, sudah beda lagunya sudah. Loh kan psikologisnya masuk itu. Nah nanti itu memberi pengajaran pada kita. Kita ini jadilah pemuda seperti Ashabul Kahfi. Kalau jadi antara dua orang ini yang diberi anugerah harta, maka jadilah seperti yang kedua, yang tidak melupakan asal muasal kejadian, yang tidak melupakan kita ini siapa. Ya kan begitu, mengingatkan. Nanti kita kupas lebih jauh, insya Allah pekan depan. Lalu yang ketiga, kisah mengenai wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Interaksi guru dan murid ketika Nabi Musa itu pernah ditanya dalam hadis Bukhari itu, muridnya tanya, wahai Nabi Musa, sinten nggih orang yang paling alim di muka bumi ini? Nabi Musa nyeplos saja seketika refleks, ya saya. Ya karena yang lainnya muridnya tola-tola ini, ya saya. Akhirnya Allah diperintahkan oleh ilmu maneh. Termasuk di situ pembicaraannya mengenai antara ilmu yang sifatnya syariat dengan ilmu yang sifatnya hakikat. Lalu bagaimana sikap seorang murid, bagaimana sikap seorang guru, itu di situ. Lalu yang terakhir bicara tentang wayas alunaka an Dzulqarnain. Dzulqarnain itu seorang penguasa yang sampai saking kuasanya itu disebut Dzulqarnain, yang memiliki dua tanduk karena kekuasaannya al-masyriq wal maghrib. Jadi luar biasa. Itu raja yang adil, yang bijaksana. Pesan singkatnya, nek dadi arek enom, mumpung jek enom, maka kuatkanlah idealisme sebagai pemuda Qur'ani, seperti Ashabul Kahfi. Golek diberi titipan rizki, maka jadilah seperti satu, yaitu orang yang mukmin yang tidak lupa diri tadi. Kalau ketika terkait dengan ilmu, nanti sampai jadi guru, maka bagaimana jadi guru itu yang fawajada abdan min ibadina wa atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kalau jadi murid seperti apa? Nah, itu diajarkan di sana. Terus nek jadi penguasa ya apa mungkin ada di antara kita yang kemudian nanti pulang ke masyarakat jadi kepala desa. Baru kepala desa, Dzulqarnain saja yang kekuasaannya kayak begitu saja masih tawaduknya luar biasa, tunduk kepada Allah. Masa jadi kepala desa sudah sok-sokan. Oh, ini kepala desa. Nanti kalau sosokan bukan kepala desa, kepala desa jadinya. Ini kan sudah beda. Tapi di sini insya Allah tidak ada, karena semuanya adalah pemuda-pemuda Qur'ani. Saya akhirnya dari kisah ini kemarin Mas ilham psikologi itu yang kemarin MHQ tafsir yang kemarin kenal ilham ya. Psikologi ada yang kenal ya? Anak semester 7 sekarang. Gak kenal ilham? Dulu pernah seleksi pionir waktu semester awal-awal dulu. Cuman yang kita tampilkan kan waktu itu Azizi, Hafid Nur Azizi. Ini Mas Rullah juga seleksi pionir dulu ya sama saya ya. Semester 1 waktu itu ya. Ilham angkatan jenengan berarti ya? Cutting. 18 ya, cutting berarti ya? Iya, cutting. Bukan katung. Karena ada terkatung-katung, ada terkating-kating. Jadi saya tiba-tiba dikasih materi di LSO-nya psikologi itu loh, LSO Tahfidz itu loh. Bicara apa? Tentang itu loh, quarter life crisis. Jadi seperempat usia seseorang yang di situ mengalami krisis biasanya dialami oleh manusia usia 18 tahun sampai 30 tahun. Karena ini masa-masa labil, masa-masa mencari jati diri. Terus saya kaitkan ini golek di sing pas. Akhirnya saya nemu ini masuk ini surat Al-Kahfi ini.
surat Al-Kahfi. Bagaimana kisahnya? Simak pada episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Muka-muka manfaat, muka-muka barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min alladzina astafaita min ibadika alladzina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi idzni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.